Halo Sobat Sehat, apa kabar? Semoga hari ini kita semua berada dalam kondisi yang sehat, semangat, dan siap untuk menerima informasi-informasi baru dari Poltekkes Kemenkes Manado. Perkenalkan, saya Devilia Asnitoar, STRKes. Saat ini saya akan memandu teman-teman Sobat Sehat dalam podcast spesial kita di saat ini. Baik, tema kita hari ini adalah Nakes Masa Depan, Peluang Kerja Oke dan Pasti Bangga. Nah, tema ini penting sekali terutama untuk mahasiswa dan calon mahasiswa, alumni, serta generasi muda yang ingin berkarir di bidang kesehatan. Dan saat ini, hari ini kita bersama dengan narasumber kita yang spesial, yaitu Wakil Direktur 3 Bidang Alumni Kemahasiswaan dan Kerjasama, ya Poltekkes Kemenkes Manado, Ibu Dr. Juliet Tangka, SPD MKes. Selamat datang Ibu Juliet, terima kasih telah hadir bersama-sama dengan kami di podcast saat ini. Terima kasih Bu Devilia. Hai Sobat Sehat, tentunya saat ini Ibu merasa sangat senang sekali bisa hadir di podcast kali ini yang kita akan berbicara mengenai masa depan tenaga kesehatan, berbicara tentang peluang kerja yang tentunya akan memberikan kebanggaan bagi kita semua sebagai tenaga kesehatan. Ya, baik Ibu Juliet. Kita mulai dari tema utama, Bu. Baik. Ketika kita mendengar kalimat nakes masa depan, peluang kerja oke dan pasti bangga. Nah, apa makna yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa, calon mahasiswa maupun alumni Poltekkes Kemenkes Manado, bahkan semua para pendengar podcast kita saat ini? Baik Ibu Devilia. Nakes masa depan, peluang kerja oke pasti bangga. Ini sangat relevan dengan dunia kerja kita saat ini tentunya bagi kita tenaga kesehatan. Memang saat ini tenaga kesehatan kita tahu bersama bahwa memiliki peluang kerja yang sangat luas, bahkan lulusan-lulusan kita tenaga kesehatan lulusan khususnya Poltekkes Kemenkes Manado itu bisa bekerja di beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta dan bahkan mereka bisa ekspansi juga sampai ke luar daerah secara nasional mereka menempati posisi-posisi strategis. Akan tetapi ini menjadi PR atau tantangan ke depan. Seperti apa tenaga kesehatan ke depan? Karena kita menghadapi tentunya kompetisi di dunia nasional, di tengah-tengah nasional maupun global. Kita menghadapi begitu banyak kompetitor di luar sana terkait dengan peluang kerja tenaga kesehatan khususnya lulusan Poltekkes Manado. Nah, ada tantangan di balik tema ini. Ketika kita tentunya dilengkapi dengan kemampuan tidak hanya hard skill tetapi soft skill, tentunya kita akan mendapatkan peluang kerja, kita bisa berkompetisi di dunia kerja yang dengan ekspansi tentunya lebih luas lagi kita ke internasional dan itu bisa memberikan kebanggaan bagi kita. Demikian Ibu Devi. Baik Ibu Juliet, dan sekarang ini Ibu sebagai Wakil Direktur 3 yang membidangi alumni, kemahasiswaan, dan kerjasama. Nah, apa peran bidang ini dalam mendukung mahasiswa dan lulusan Poltekkes Kemenkes Manado ke depannya? Mungkin dibatasi dulu dengan bagian kemahasiswaan ya Bu? Iya, oke. Ya. Ya, salah satu peran strategis dari Kewadiran 3 itu adalah di bidang kemahasiswaan. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, mahasiswa kita kalau mau lebih unggul dibandingkan dengan lulusan eh, tenaga kesehatan lainnya, ya tentunya kita harus bukan hanya memiliki kemampuan akademik dalam hal ini hard skill, tetapi eh, mahasiswa kita atau lulusan kita itu memang harus kita bekali atau memang memiliki komitmen untuk bisa memiliki kemampuan secara soft skill. Jadi mereka harus belajar berorganisasi, harus belajar menjadi pemimpin, ya, harus memiliki inovasi, harus kreatif, dan memang dari segi tentunya attitude itu yang dibutuhkan di pelayanan kesehatan. Kita berkompetisi bukan hanya dari segi akademik, bukan hanya pintar, tetapi memang harus mampu secara soft skill. Mungkin demikian Bu Devi. Iya baik Bu, jadi nilai itu penting tetapi soft skill itu Soft skill juga itu sangat juga diperlukan sangat diperlukan. saat nanti alumni kita atau mahasiswa kita bekerja sama juga dengan mungkin rekan-rekan tenaga kesehatan di Iya. tempat mereka bekerja nantinya ya Bu. Ya, dan Betul Ibu sekali. Juliet ini kami ingin bertanya juga kepada Ibu Juliet. Bidang Ibu ini menjadi jembatan antara mahasiswa, kampus, alumni,
dan juga, mitra pelayanan kita nantinya. Nah, ingin kami tanyakan, kerja sama apa saja sih Bu yang sudah dilakukan oleh Poltekkes Manado atau yang mungkin nanti akan dikembangkan oleh Poltekkes Manado sehingga nanti dapat membawa lulusan-lulusan kita atau mahasiswa kita menjadi lebih baik daripada lulusan-lulusan, mungkin, pendidikan tinggi yang lainnya? Silahkan Bu. Iya. Terima kasih Bu Devi. Jadi peran strategis memang di Kuadran 3 itu ya terkait juga yang kedua adalah alumni dan tentunya kerjasama ya. Kalau alumni seperti yang tadi memang kita persiapkan mereka pada saat menempuh pendidikan untuk bisa menjadi lulusan yang unggul. Karena tantangannya peluang kerja, ada Iya. kompetitor. Kalau terkait dengan ya seperti tadi mahasiswa alumni kita yang memiliki soft skill, karena memang mereka itu harus menghadapi juga tantangan di luar sana terkait dengan pelayanan yang langsung kepada publik, kepada masyarakat. Nah, alumni kita ini juga memiliki peran penting dan ketika mereka lulus dari Poltekkes, khususnya Poltekkes Manado, tentunya tidak lepas dari institusi kita. Iya. Mereka itu memiliki peran penting ketika kita berbicara mengenai juga kerjasama, berbicara mengenai, bagaimana mereka di lapangan sana itu mendapatkan tentunya pekerjaan dan masukan dan memberikan juga masukan ke kita, karena itu akan berbicara juga terkait dengan kurikulum ya dari alumni kita. Jadi mereka adalah mitra kita yang sangat penting yang tidak akan mungkin kita lepas setelah mereka, lulus dari Poltekkes Manado. Dan ini tentunya, sangat penting menjadi strategis bagi kita dalam membina juga kerjasama. Terkait juga dengan kerjasama, dalam hal ini kerjasama ketika mereka masih menempuh pendidikan, Iya. kerjasama ketika mereka selesai menempuh pendidikan. Tentunya selama mereka menempuh pendidikan ada kemitraan yang sangat penting yang harus kita jalin. Jadi di mana mereka tentunya akan bisa, magang ya, mereka akan melakukan, praktik di lapangan, ya sarana-sarana kesehatan atau wahana-wahana kesehatan, itu memang sangat penting terkait dengan kemitraan ya. Karena di situ mereka akan melatih, ketika mereka menjadi mahasiswa akan melatih kemampuan mereka, baik secara akademik maupun soft skill. Nah, kita harus menjalin kerjasama tentunya dengan, mitra-mitra kita, wahana-wahana tempat mereka praktek, bahkan institusi-institusi yang tentunya stakeholder Iya. yang yang tentunya akan mengarahkan atau memberikan kebijakan terkait dengan, bagaimana kompetensi dari tenaga kesehatan ini, termasuk mahasiswa kita, apakah juga mereka sudah sesuai dengan tentunya kompetensi yang kita ukur lewat kemampuan akademik mereka di kurikulum dan juga soft skill mereka. Nah, itu dengan kerjasama dan juga kerjasama yang tentunya ketika mereka selesai menjadi alumni. Nah, ketika mereka menjadi alumni karena mereka juga menjadi bagian kita, ya kerjasama internasional dalam hal ini sekarang Poltekkes Manado kita memang patut berbangga ya. Kalau Iya. kerjasama tentunya secara nasional kita bangun dan kita sudah begitu banyak MOU yang kita dengan mitra kita, mitra strategis kita. Tetapi sekarang kita bahkan menjalin kerjasama secara internasional. Wow. Tentunya memang pengembangannya dalam bidang akademik dan kemahasiswaan ya, dan mereka lulus itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekarang bahkan pemerintah juga membackup kita dengan program-program untuk bisa kerjasama dengan luar Luar negeri. negeri, ya. Dan Iya. lulusan Poltekkes Kemenkes itu menjadi salah satu lulusan nakes yang memang menjadi prioritas untuk dikawal bisa berkompetisi di internasional sesuai dengan visi misi kita tentunya. Visi misi kita akan secara global menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi secara global. Nah, kerjasama kita juga memang harus relevan dengan visi kita dan Oke. sekarang luar biasa kita patut berbangga karena Poltekkes Manado bisa menjalin juga kerjasama internasional. Katanya Bu kerjasama internasional ini sudah sampai ke Jepang dan Jerman, benar Bu? Ya. Ya, iya. Kerjasama kita dan tentunya lewat program kerja Poltekkes Manado itu, jadi memang sudah menargetkan kita untuk bisa ada alumni kita, lulusan kita yang bisa bekerja di Jepang dan Jerman. Iya. Untuk saat ini bahkan kita fokus ke Jerman, Bu. Ya, ke Jerman itu sekarang kita lagi mempersiapkan ada 12 orang ya, Oke. yang sementara mengikuti, bahkan mereka sudah di tahap akhir untuk
persiapan bahasa, kursus bahasa. Mereka sudah masuk B2, B1 ya. Nanti B2-nya di Jerman. Kalau mereka sudah di Jerman, udah di B1 dan mereka itu sebentar lagi juga selesai B1 akan mengikuti sertifikasi dan setelah itu akan dihandle oleh Hanseatic. Kementerian Kesehatan untuk mereka dipersiapkan diberangkatkan ke Jerman dan itu menjadi apa ya untuk Poltekkes Manado. Dari 10 Poltekkes Indonesia, Poltekkes Manado itu salah satu yang kontrak terkait dengan alumni kita yang bisa ke Jerman. Sudah ada 3 sebetulnya yang lewat jalur mandiri, G2G, ada 2 yang sudah berada di Jerman dan ada 1 yang dipersiapkan untuk diberangkatkan. Nah, untuk yang Jepang juga ya kita sudah punya bukti dari kerjasama itu kita punya juga alumni yang sudah bisa bekerja di Jepang, bahkan baru-baru ini kita ada kerjasama ya dengan Jepang, mahasiswa kita bahkan boleh magang di Jepang ya. Jadi masih mahasiswa Iya, mereka masih sudah ke mahasiswa Jepang ya sudah Bu ya? magang di Oke. Jepang, luar biasa. Dan ternyata ketika kemarin juga mereka kembali tanggal 12 Juni mereka 12 kembali, Juni. kita melakukan penerimaan di sini ya di Poltekkes Manado. Luar biasa mereka membagi pengalaman mereka dan mereka itu diharapkan kembali ke Jepang. Untuk Jadi bekerja di ya sana Bu mereka ya. 4 ini sudah di request untuk kembali ke Jepang bisa bekerja setelah lulus. Setelah mereka lulus Ya. kuliah. Oke Bu, luar biasa ternyata ya Bu. Kerjasama kita bukan hanya di Iya. dalam negeri saja tapi sampai ke luar negeri. Iya. Bahkan saat masih mahasiswa pun kita sudah bisa magang ke Iya. luar negeri dan itu membutuhkan biaya yang banyak sebenarnya dan Iya. senang juga ya Bu Betul ya bisa. sekali Bu Devi, tentu kita bangga ya. Ya. Itu karena itu menunjukkan bahwa memang alumni kita, potensi kita, mahasiswa kita itu luar biasa, sudah mampu berkompetisi. Itu kan indikator bahwa memang lulusan kita ternyata sudah bisa berkompetisi dengan lulusan bersaing lainnya. dengan Iya. lulusan lain di luar Iya, negeri bukan hanya luar di dalam negeri. bukan hanya di dalam negeri. Ya, tapi Ibu bisa tambahkan karena memang juga mahasiswa kita, lulusan atau alumni kita sudah dibekali dengan kurikulum yang relevan di dunia digitalisasi saat ini ya. Karena memang tantangan kita keluar sana ya kita harus menghadapi tantangan terkait dengan digitalisasi saat ini. Iya, Oke, demikian. baik Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peluang kerja kita, Bu. Tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu bagaimana saat masih mahasiswa mereka sudah kita berikan bukan cuma hard skill tapi soft skillnya. Terus Poltekkes Manado punya kerjasama dengan berbagai macam pihak dari nasional maupun internasional, Bu. Nah, setelah lulus kan memang diharapkan adalah bekerja, Bu. Nah, peluang kerja tenaga kesehatan kita begitu. Ini yang menjadi pertanyaan bagi banyak calon mahasiswa bahkan orang tuanya. Nanti kalau mereka sudah selesai kuliah di Poltekkes, nanti peluang kerjanya bagaimana? Dan dikatakan bahwa peluang karir nakes itu kan luas sekali Bu, bukan cuma di dalam negeri dan di luar negeri. Tetapi misalnya peluang kerja yang terbuka selain di dalam negeri karena ada orang juga yang agak susah mereka mau meninggalkan keluarga tapi ada orang yang memang ingin sekali untuk mencari pengalaman ke luar negeri. Peluang kerja ini tuh Bu bagi alumni-alumni kita Bu di dunia kesehatan ini sebenarnya di mana saja begitu Bu supaya mahasiswa-mahasiswa kita juga tahu oh saya lulus dari sini peluang kerja saya tuh ini dan mungkin nanti orang tua juga bisa tahu oh peluang kerja anak-anak saya tuh saat disekolahkan di Poltekkes Kemenkes Manado seperti apa. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Devi. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa memang peluang kerja tenaga kesehatan itu ya secara umum itu memang sangat terbuka. Ya. Permasalahannya apakah lahan atau stakeholder, pengguna lulusan kita itu mau memanfaatkan lulusan kita. Tetapi sangat luas. Apalagi sekarang, coba kita beri contoh ya.
pelayanan kesehatan itu kan terus berkembang ya. Kalau misalnya contoh di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu saat sekarang itu ada program cepat dari Bapak Presiden Prabowo ya, bisa mempersiapkan apa yang namanya rumah sakit bahkan puskesmas unggul di Ya, daerah-daerah bahkan tertinggal ya daerah kepulauan ya, akan dibangun sarana-sarana kesehatan yang memadai lah ya. Berarti itu kan memberikan peluang ya. Kalau kita bicara mungkin yang lalu puskesmas skalanya ya untuk yang apa ya masih sedikit ya terkait dengan capaian atau layanannya ya. Tapi sekarang dipersiapkan. Kalau kita lihat di Kota Manado ya, ya rumah sakit. Rumah sakit kan terus berkembang sekarang, tuh swasta, pemerintah ya. Luar biasa sudah lebih perkembangan. banyak ya. Itu artinya akan berbanding atau relevan dengan kebutuhan yang ada di luar sana ya. Berarti sangat dibutuhkan tenaga kesehatan ya. Ya. Kalau dari target atau dari berdasarkan data pemerintah itu kan kalau kita lihat bahwa memang di masing-masing misalnya keperawat masih dibutuhkan tenaga ya. Kemudian farmasi, bidan ya, gizi ya. Ya. Semuanya masih sangat dibutuhkan kalau kita berdasarkan kita mengambil data dari Kementerian Kesehatan terkait kebutuhan tenaga kesehatan. Jadi masih sangat luas ya. Terutama di daerah-daerah yang sangat butuh tenaga kesehatan ya, di kepulauan, di apa itu masih sangat banyak ya. Secara nasional ya. Kalau kita tidak berbicara di selain ke luar negeri ya, tetapi di dalam negeri sekarang pemerintah sangat fokus tentunya dengan pelayanan kesehatan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita kuliah di Poltekkes Manado, selain memang dipersiapkan memang menjadi nakes yang unggul, tetapi juga peluang kerjanya itu sangat terbuka di luar sana ya. Baik Ibu. Iya, demikian mungkin Ibu Devi. Oke, jadi peluang kerjanya di dalam negeri pun sudah lebih banyak terbuka. Manado sudah lebih banyak rumah sakit, klinik dan semuanya dari pemerintah maupun swasta ya Bu, sehingga pastinya membutuhkan tenaga kesehatan yang tentunya profesional dan kita pun tidak kalah bersaing dengan tenaga kesehatan dari luar. Jadi tinggal pilih adik-adik mahasiswa ataupun calon-calon mahasiswa nanti mau kerja di mana, dalam negeri atau luar negeri, semuanya sudah oke dipersiapkan oleh Poltekkes Kemenkes Manado. Bahkan Bu Devi bisa ditambahkan nih, lulusan kita bukan cuman nantinya dipersiapkan jadi mau jadi PNS ya, bekerja di swasta ya, tetapi menjadi wirausaha ya, di bidang kesehatan ya. Kalau lulusan kesehatan gigi bisa bergerak, bisa di klinik gigi, farmasi bisa di toko obat, apotek ya, gizi bisa apa ya sekarang catering gitu ya. catering UMKM itu luar biasa ya. Casling bisa jadi konsultan terkait dengan sanitasi, hygiene lingkungan ya. Kemudian banyak lagi TLM ya, bisa buka klinik. Jadi memang tidak hanya dididik harus kita menjadi pencari kerja, tetapi peluang-peluang kerja dengan membuka usaha sendiri juga kita luar biasa ya. Ya, demikian Bu Devi. Oke, baik Bu Juliet. Saat ini kita akan bertanya lagi tentang alumni. Nah, kalau alumni kan berarti mereka sudah lulus dari Poltekkes. Nah, menurut Ibu seberapa penting sih peran alumni ini dalam membangun peluang kerja dan membangun citra Poltekkes Kemenkes Manado? Jadi sesudah mereka lulus, mereka jadi alumni, kan hubungannya dengan Poltekkes Manado tidak putus Bu ya, tetap kita mengapresiasi mereka dengan cara seperti apa sih Bu? Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Devi ya. Alumni itu tidak putus dengan kita ya. Makanya juga kita ada organisasi yang namanya Ikatan Alumni Poltekkes Manado. Di masing-masing program studi ada ikatan alumni di setiap jurusan atau program studi. Mereka tentunya membawa nama alma mater ketika selesai dari sini. Seperti tadi kebanggaan ya, ketika mereka juga di luar sana bahkan bisa mengapresiasi dirinya sendiri kan.
wah ternyata saya ini alumni Poltekkes Manado, bangga kan? Ya. Ketika mereka juga bekerja di lapangan, ketika mereka ketika melihat mungkin dibandingkan dengan tenaga kesehatan lain dengan kompetensi yang sama, wah ternyata kita alumni, ternyata Poltekkes Manado itu Bisa lebih jauh unggul ya, ya Bu. lebih unggul Ya. ya. Kita menjadi yang jadi pertama ketika kita ada di sarana pelayanan kesehatan, Ya. di puskesmas, di rumah sakit. Nih lulusan Poltekkes Manado luar biasa. Mereka itu tidak diragukan lagi. Itu kan, tapi memang ada tentunya pantauan dari institusi kita ya, yang tentunya akan terus menjalin kerjasama dengan alumni ya. Kerjasama dengan alumni, termasuk mereka yang berprestasi ya, itu kita bisa jadikan sebagai ambasador dan bisa jadi coach di tempat kita ya. Kita juga tetap memberikan penghargaan ke mereka karena memang itu bentuk juga aktualisasi diri alumni kita. Tetapi peran juga alumni dalam hal ini yang harus kita perhatikan terkait dengan itu tuh tracer study. Iya. Tracer study. Di tracer study itu memang alumni tentunya akan memberikan masukan dalam beberapa aspek ya, perbaikan kurikulum kita ya, kemudian bagaimana lulusan kita di lapangan, kan ada alumni kita menilai alumni kita juga kan ya, jadi memang itu sangat tinggi ya perannya, dan itu tidak lepas dari Poltekkes Manado. Dan alma mater itu harus selalu memberikan, kan ada pesan ketika lulus ya. Iya Bu. Alma mater itu harus menjaga nama baik institusi. Iya, benar Mungkin sekali. itu Bu Devi ya. Baik Ibu Juliet, senang sekali saat ini kita bisa mewawancarai Ibu Wadir 3 kita tentang kemahasiswaan, tentang kerjasama maupun tentang alumni. Jadi sobat sehat, pesannya jelas, peluang kerja di Poltekkes Kemenkes itu terbuka luas. Kemudian saat Anda masih mahasiswa pun Anda akan diberikan pelayanan yang terbaik oleh kami di Poltekkes Kemenkes Manado, dan saat lulus pun tidak akan dibiarkan, tidak akan putus. Sesudah wisuda ya sudah selesai. Tetapi sesudah wisuda pun Anda menjadi alumni tetap akan diperhatikan dan sangat diperhatikan oleh Poltekkes Kemenkes Manado. Nah, Sobat Polkesdo, saat ini kita akan masuk dalam informasi Bu, promosi penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Nah, bagaimana ini Bu penerimaan mahasiswa baru kita, disilahkan. Ya. Sobat sehat, saat ini tentunya Poltekkes Manado masih membuka pendaftaran untuk kita sama-sama bisa menjadi keluarga besar Poltekkes Manado. Jadi saat ini ada jalur mandiri yang sementara masih dalam proses penerimaan tentunya, dan itu masih berlangsung sampai tanggal 1 Juli. 1 Juli masih dibuka pendaftaran untuk semua program studi yang ada di Poltekkes Kemenkes Manado. Ayo silakan bergabung ya. Nanti kita akan merasakan tentunya bagaimana kualitas ketika kita berada di institusi ini, dan adik-adik sekalian, camaba, kita tentunya di sini akan memastikan bahwa kalian itu bisa menjadi nantinya lulusan yang kompeten, yang inovatif, dan juga memang memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasar kerja ya. Anda tentunya pasti akan satu hari berbangga. Ayo kita gabung ke Poltekkes Kemenkes Manado ya. Nanti ada tes CBT di tanggal 2 ya. Setelah itu nanti kita akan berproses untuk uji kesehatan ya. Kemudian wawancara, dan selanjutnya dalam waktu bulan Juli juga akan ada penerimaan camaba sebagai mahasiswa baru di Poltekkes Manado. Baik, terima kasih Ibu Juliet. Jadi diingat bahwa penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Manado masih dibuka sampai tanggal 1 Juli 2026 ini. Ayo cepat-cepat yang mau bergabung bersama kami di Poltekkes Kemenkes Manado, daftarkan diri Anda di website kita. Nanti bisa buka websitenya poltekkeskemenkesmanado.ac.id, dan ujian CBT-nya tanggal 2 Juli 2026. Dan nanti diingat yang sudah mendaftar, diingat
Jangan lupa untuk mencetak kartu peserta sebelum ujian nanti dan pastikan semua data Anda yang dicetakkan itu sudah benar. Jadi kalau kartu peserta sudah dicetak, persiapkan diri untuk dapat mengikuti tes dengan baik. Ya, baik Ibu, dan saat ini Ibu Juliet, kami membuka sesi pertanyaan di Oke. Instagram dan di Facebook. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari Instagram dan Facebook. Yang pertama adalah pertanyaan dari Nainica. Nah, pertanyaannya ini, Bu. Apa yang mendorong Ibu untuk terus melanjutkan studi magister? Apa yang mendorong Ibu untuk terus melanjutkan studi magister? Ya, mungkin Nainica saat ini sedang bergumul atau sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan studi magister. Apa pandangan dan pengalaman Ibu terkait hal ini? Nainica. Dia bertanya tentang Apa yang mendorong Ibu untuk terus melanjutkan studi magister? Mungkin ada mahasiswa kita atau alumni kita yang ingin melanjutkan studi lebih tinggi lagi ke pendidikan magister. bukan bertanya tentang Ibu ya, bertanya Mungkin tentang bisa juga, Bu. ya. Pengalaman Ibu Iya. yang sudah melewati S2 Kalau dan S3. misalnya dari terima kasih ya. Kalau misalnya dari yang bertanya ya, Nainica. Nainica. Pengembangan kompetensi itu atau kita belajar ilmu itu, kalau Ibu bisa jawab ya, ilmu itu tidak berhenti hanya sampai di D3, S1, karena jenjang akademik itu ada sampai dengan S3, bukan cuma S2, S3 ya. Dan kita belajar itu pembelajaran itu seumur hidup ya. Tetapi memang secara akademik kita akan diakui kompetensi kita itu berdasarkan juga peningkatan jenjang akademik kita. Jadi kalau kita mau naik ke S2 itu berarti kita meningkatkan ya, dari segi kompetensi akademik kita ada pada tahapan level sesuai dengan KKNI itu ada di level 8 ya. Kalau yang S1 ada di level 6 sampai 7 ya. S2 ada di level 8, S3 ada di level tertinggi 9 ya. Berdasarkan jenjang KKNI itu kalau di level 8 berarti kita sudah sampai pada kemampuan untuk bisa menganalisis, bahkan bisa menghasilkan inovasi ya. Inovasi. Kalau S3 itu bahkan sudah membuat inovasi baru, bahkan aplikatif yang baru yang tidak pernah dibuat oleh orang lain. Itu dari sisi akademik ya, kita melihat itu karena yang ditanyakan apa motivasi untuk ke S2. Ya. Nah, dari sisi akademik S2 dan S3 juga itu menjadi persyaratan. Kalau misalnya mau menjadi dosen ya, itu berarti kan ada persyaratan minimal, harus magister ya. Jadi itu alasan kalau kita mau meningkatkan itu ada persyaratan yang diminta user ya, ketika kita melamar juga di dunia kerja, mereka mau dia harus profesi, dia harus magister ya. Jadi itu alasan untuk bisa meningkatkan dari sisi jenjang akademik. Ada level-level kompetensinya. Kalau S3 apalagi ya. Kalau bertanya untuk Ibu, khusus Ibu sudah merasakan, sudah selesai sampai S3 ya. Doktor. Itu karena memang selain ada persyaratan peningkatan kompetensi dosen itu tidak boleh hanya S2 tetapi harus sampai S3. Kenapa harus S3? Karena untuk mendapatkan gelar akademik tertinggi guru besar harus S3. Tidak S1 ya. Jadi memang itu menjadi selain karena regulasi tetapi terkait ada makna kompetensi di situ yang harus dimiliki oleh masing-masing tentunya tenaga kesehatan termasuk di dalamnya. Demikian Ibu Devi. Baik Ibu Juliet. Ada satu lagi pertanyaan Bu dari It's You Renai. Ya. It's You Renai bertanya, berapa Bu biaya pendaftaran SPMB Mandiri? Kayaknya dia baru mau ikut pendaftaran SPMB Mandiri Bu. Ini dia namanya. Ya, oke. It's You. Dari It's You ya. Ya. Untuk SPMB Mandiri saat ini biaya pendaftarannya
300.000 300.000 rupiah. rupiah. 300.000 Oke, rupiah. jadi sepertinya ini It's You Renai baru mau mendaftar ya. Ya, ayo daftar, Ayo. ayo gabung dengan kita Poltekkes Iya, Manado. untuk pendaftaran SPMB Mandiri adalah Rp300.000. Nah, kemudian Bu, ini ada juga pertanyaan dari Cuman Aldi. Cuman Aldi ini bertanya, sepertinya sudah dijawab tadi, tapi mungkin bisa diluangkan waktu Bu untuk menjawab. Pertanyaannya adalah bagaimana lapangan kerja di luar untuk lulusan kesehatan lingkungan? Apakah mahasiswa atau baru calon yang mau membidik masuk ke kesehatan lingkungan? Iya Bu, silakan. Iya, oke. Untuk kesehatan lingkungan dari sisi peluang kerja ya luas saat ini. Bahkan kemarin itu dari Wakil Menteri Kesehatan ya datang ke tempat kita ya, menyatakan bahwa dari data yang mereka miliki Kemenkes itu kalau lulusan Kesling itu nggak ada lagi di luar sana ya, katanya nggak ada bahkan ya, sudah terserap berarti. Kemudian yang ya lulusan gizi juga dicari itu ya, selain Kesling itu dicari karena memang sebetulnya kesehatan lingkungan ya, kita berbicara memang bukan hanya secara kompetensi kurikulum ya kita membuat satu model atau apa, tetapi saat ini kan sangat butuh ya konsultan ya, konsultan kesehatan lingkungan karena berbicara hygiene dan sanitasi itu sangat luas ya. Indonesia itu menghadapi tantangan terkait dengan permasalahan lingkungan ya. Boleh dibilang ya darat, laut dan udara ya, masalah lingkungan kita bermasalah ya. Contoh polusi udara ya. Siapa yang akan mengontrol kita ya? Tentunya lulusan kesehatan lingkungan ya. Dan saya pegang yang informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa sekarang lulusan Kesling itu dicari ya. Katanya kehabisan stok Bu, karena semua sudah terserap. Iya, apalagi sekarang kalau MBG itu kan butuh 2 nakes, kesehatan lingkungan dan gizi ya. Kalau kesehatan lingkungan itu menjaga sanitasi, hygiene-nya di kebersihan ya untuk MBG, rumah MBG itu. Kalau yang gizi tentunya memastikan gizi dari nutrisi yang diberikan itu memang dijamin. Ya, demikian mungkin Ibu Devi, jadi jangan khawatir. Ya, baik. Jadi untuk Cuman Aldi sudah terjawab ya. Semoga pertanyaannya, lapangan kerja untuk lulusan kesehatan lingkungan. Jangan takut, banyak sekali dan bahkan stoknya sudah habis. Jadi semuanya sudah terrekrut berarti. Oke, pertanyaan ketiga Bu, ini dari Priscilia Amawan. Apakah masih bisa diperpanjang beasiswa Gakin? Nah ini Bu, beasiswa untuk keluarga kurang mampu, beasiswa yang ada di kita itu Bu. Iya, kalau diperpanjang kita memang ada kuota untuk beasiswa Gakin. Jadi setiap kita ada penerimaan mahasiswa itu tetap sudah ada kuotanya ya, untuk sampai saat ini secara aturan untuk beasiswa Gakin itu masih ya, kita masih memberikan beasiswa Gakin. Jadi ya bukan diperpanjang, tetapi memang kita masih ada ya, secara aturan masih ada beasiswa Gakin. Oke Bu. Baik, terima kasih untuk semua pertanyaan yang masuk melalui Instagram dan Facebook Poltekkes Kemenkes Manado. Dan nanti untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab atau belum sempat terekam ya atau baru, nanti dapat mengikuti informasi resmi. Nanti silakan dilihat di media sosial Poltekkes Kemenkes Manado. Dan ini ada tambahan pertanyaan Instagram dari skrip podcast yang sebelumnya, yang waktu itu kita menghadirkan Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Manado dari Viane Warara. Pertanyaannya, kapan ujian untuk tes mandiri? Tadi sudah dijawab oleh Ibu Wadir 3. Tes untuk ujian ini adalah tanggal 2 Juli 2026. Ya, jangan lupa cetak kartu peserta sebelum mengikuti tes CBT. Kemudian mungkin ini Bu, pertanyaan dari @sa.miun69. Kira-kira program unggulan yang akan Bapak up di Polkesdo apa saja? Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Bapak Direktur ya.
Iya, Jadi mungkin mungkin apakah bisa ya, bisa Ibu, Bu? Ibu bisa. Iya, oke. Tentunya Program unggulan. Pak Direktur ini akan menargetkan visi misi Poltekkes Manado ini bisa tercapai. Program unggulannya ada di bidang Tridharma, ya, ada di bidang pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Yang nantinya lulusan dari Poltekkes Manado itu harus tentunya sesuai dengan visi misi adalah lulusan yang tenaga kesehatan yang kompetitif dan inovatif. Dari visi ini akan diterjemahkan ke dalam programnya Pak Direktur. Nah, program Pak Direktur kalau misalnya lulusan harus kompetitif dan inovatif di bidang pengajaran, nanti ada program-program unggulan di situ, ya. Terutama dalam pembelajaran sekarang akan lebih diarahkan ke digitalisasi pembelajaran, ya. Kalau di bidang penelitian sekarang ini program unggulan dari Pak Direktur itu tentunya terkait dengan hilirisasi, ya, produk inovasi. Dalam hal inovasi baik penelitiannya mahasiswa, dosen itu terutama mahasiswa akan di backup karya-karyanya, ya. Bahkan ada ekstravaganza untuk mahasiswa, ya, yang berprestasi dalam hal inovasi. Kemudian di pengabdian masyarakat juga, ya, dari sisi pengabdian masyarakat pasti karena kita institusi pendidikan Tridharma ini yang akan diunggulkan oleh Pak Direktur dan mahasiswa itu menjadi prioritas di dalamnya. Baik Ibu. Oke Ibu, terima kasih Bu Juliet, dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari Gebana Stasha dan MJ Nela. Pertanyaannya sama, jadi digabung saja. Kapan PKKMB Poltekkes Kemenkes Manado akan dilaksanakan, Bu? Oke, Bu Devi. Ya, sobat sehat yang bertanya juga, ya, Anastasia dan Nila, ya, MJ Nila. Jadi untuk PKKMB dilaksanakan nanti di hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 16 sampai 18 Juli 2026. 3 hari, ya, PKKMB itu dilaksanakan. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak pada Ibu Dr. Juliet Angka SPDMkes selaku Wakil Direktur 3 yang telah memberikan waktunya untuk kita saat ini di podcast ini, memberikan informasi dan inspirasi bagi kita semua. Dan dari obrolan ini Sobat Sehat kita belajar bahwa untuk lulus nanti jangan hanya berpikir tentang pekerjaan, tetapi kita harus berpikir bagaimana meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan karakter kita agar kita menjadi lulusan-lulusan atau alumni nanti yang siap bersaing dan membanggakan. Oke. Dan juga kita belajar bahwa ternyata peluang kerja tenaga kesehatan itu sangat luas. Saat ini bukan hanya dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Dan kembali mengingatkan bahwa nanti untuk penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Manado untuk jalur mandiri dan RPL serta profesi nurse masih dibuka sampai dengan tanggal 1 Juli 2026 dan ujiannya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2026. Jangan lupa cetak kartu peserta, ya, dan siapkan diri dengan baik. Oke, saya Devilia Asnitor Esterkes pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan semua. Sampai jumpa di podcast inspiratif berikutnya. Salam sehat, dan sukses bersama Poltekkes Kemenkes Manado.